Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala. Kita pertemuan sebelumnya sudah membahas hampir selesai membahas 4 macam bentuk dari isim tafdil, ya. 4 macam bentuk dari isim tafdil. Apa saja bentuknya? Kita review secara ringkas, ya. Ada 4 macam. Yang pertama adalah isim tafdil itu bentuknya tidak ditempeli alif lam dan tidak diidofahkan, yaitu ikut wazan af'alu, ya. Tetap kita ingat ikut wazan af'alu. Ikut wazan af'alu, ya. Bentuk pertama tidak dilekati, tidak ditempeli alif lam dan tidak diidofahkan. Contoh, Khalidun afdolu min Sa'idin. Khalidun afdolu min Sa'idin. Afdolu, disitulah isim tafdil jenis pertama, tidak bentuknya tidak ada alif lam dan tidak diidofahkan. Dan afdolu di sini isim tafdil itu masuk ismul ladzi la yansharif, ya. Sehingga dia tidak ditanwin dan kasr majrurnya dengan fathah. Ya, majrurnya dengan harokat akhir fathah, tidak ditanwin. Sudah, itu ingat ciri-cirinya. Kemudian jenis yang pertama ini tanpa alif lam dan tanpa diidofahkan, konsekuensinya, akibatnya, ya, harus memunculkan min setelahnya. Harus memunculkan min setelahnya. Ada min di situ. Harus bertemu dengan min setelahnya, yang min inilah memajrurkan isim yang dilemahkan. Jadi dalam susunan kalimat isim tafdil ada isim yang dikuatkan, dilebihkan, diutamakan. Di sini adalah Khalid, yang terletak sebelum isim tafdil namanya isim yang dikuatkan, yang diunggulkan. Sedangkan yang dilemahkan adalah yang paling akhir setelah min. Ya, Khalidun afdolu min Sa'idin. Khalid lebih utama daripada Sa'id. Berarti Khalid yang diunggulkan, Sa'id yang dilemahkan. Sudah, ini ciri dari jenis yang pertama. Insyaallah jelas. Kemudian ada jenis yang kedua, isim tafdil jenis yang kedua adalah isim tafdil yang ditempeli alif lam. Pakai alif lam. Isim tafdil jenis kedua bentuknya pakai alif lam. Akibatnya apa? Konsekuensinya tidak boleh bertemu min. Tidak boleh ada min setelahnya. Tidak boleh bertemu min setelahnya. Tidak boleh bertemu min setelahnya. Baik. Kemudian akibat yang kedua, apa ciri yang kedua? Dia lebih longgar untuk menerima perubahan. Sehingga bisa berubah-ubah tergantung isim sebelumnya. Dari sisi apa? Bilangan. Dan dari sisi muzakkar muannasnya. Bisa berubah-ubah mengikuti isim sebelumnya yang merupakan isim yang diunggulkan. Kata yang diunggulkan. Contohnya misalkan, huwa al-afdolu. Dia adalah orang yang paling utama. Dia adalah orang yang paling utama daripada yang lain. Huwa al-afdolu. Pakai alif lam. Al-afdolu. Maka kalau huwa diganti hiya nanti jadi al-fudla gitu. Afdol muzakarnya, fudla muannas. Nanti kalau musanna ganda, huma al-afdolani gitu, ngikutin. Itu bedanya jenis yang pertama dengan jenis kedua. Kalau jenis pertama tadi, bentuk yang pertama tanpa alif lam dan tanpa diidofahkan, dia afdolunya selama-lamanya mufrad muzakkar. Afdolu saja misalkan begitu. Tidak berubah-ubah meskipun si Khalidnya diganti perempuan. Meskipun si Khalidnya diganti 2 Khalid, 3 Khalid,
banyak khalid, tetap afdolu, tetap mufrad muzakkar. Itu perbedaan yang sangat jelas antara jenis pertama, bentuk dari isim tafdil jenis pertama dengan bentuk isim tafdil jenis kedua. Beda jauh ya. Sekarang jenis yang ketiga. Ya, jenis yang ketiga ini sudah kita bahas kemarin. Jenis yang ketiga adalah isim tafdil diidofahkan kepada isim nakirah. Isim tafdil yang diidofahkan kepada isim nakirah. Jadi nggak pakai min. Minnya nggak dimunculkan, kemudian langsung saja idofah dengan kata yang dilemahkan. Contoh, Khalidun, ya, atau ganti deh, yang pakainya Fatimah saja. Fatimatu akromu imro'atin. Akromum ro'atin. Akromu imro'atin disambung jadi akromum ro'atin. Fatimah adalah semulia-mulianya wanita. Atau Fatimah adalah wanita paling mulia. Gitu. Afum? Itu gambarannya. Jenis yang ketiga ini. Diidofakan ke isim nakirah. Mana isim nakirah? Imro'ahnya. Imro'atin. Gitu. Sehingga majrur karena mudhof ilaih. Akromunya, isim tafdilnya sebagai mudhof. Sudah? Itu jenis yang ketiga. Dan ini jenis ketiga sama seperti jenis pertama. Dia ketat sekali dalam perubahan. Dia tidak bisa berubah-ubah. Hanya mufrad muzakkar saja. Walaupun di situ akromu sebelumnya Fatimah. Ya, tidak berubah. Tidak berubah menjadi mu'annas. Walaupun misalkan diganti jadi jamak, ya, Fatimahnya jadi jamak, tetap pakainya akromu saja, mufrad muzakkar, tidak berubah-ubah. Jenis ketiga mirip seperti jenis pertama, bedanya jenis ketiga ini diidofahkan dan diidofahkannya kepada isim nakirah. Nah, jenis yang keempat sama diidofahkan, tapi diidofahkannya kepada isim ma'rifah sehingga nanti perinciannya lebih panjang. Kemarin sudah kita bahas sebagian, insya Allah di pertemuan ini kita akan lanjutkan terkait dengan kita akan lanjutkan dan selesaikan jenis keempat dari isim tafdil bentuknya adalah diidofahkan kepada isim nakir ma'rifah. Kalau yang ketiga tadi isim nakirah idofahnya, kalau yang keempat ini diidofahkannya kepada isim ma'rifah. Jadi sudah terbayang. Lalu apa konsekuensinya? Kalau isim tafdil diidofahkan kepada isim ma'rifah, sudah kemarin kita bahas sebagian. Yang pertama adalah dia sifatnya pertengahan. Pertengahan dalam artian boleh memilih. Boleh memilih. Memilih apa? Silahkan mau mufrad muzakkar saja, tidak ganti-ganti. Misalkan kalau pakai isim tafdilnya pakai afdolu, ya selama-lamanya afdolu. Walaupun kata sebelum afdolu itu jamak. Walaupun kata sebelum afdolu itu mu'annas. Tetap afdolunya, isim tafdilnya muzakkar mufrad. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, berubah-ubah mengikuti bilangan kata sebelumnya dan mengikuti muzakkar mu'annas dari kata sebelumnya. Misalkan tadi Khalidun afdolu min sa'idin. Maka afdolunya ini bisa berubah-ubah tergantung Khalidnya mau diganti apa. Ini pilihan kedua. Kalau Khalidnya dibuat jamak, Khaliduna, misalkan begitu. Maka jadi afdoluna. Khaliduna afdoluna min sa'idin. Min atau min sa'iduna. Min sa'idina, misalkan gitu. Mafhum? Itu dua pilihan, silahkan. Boleh memilih. Ya, sudah jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silahkan dibuka. Kita masuk pada paragraf yang bunyinya waqad ijtama'a. Waqad ijtama'a. Itu ya, sampai situ sekarang. Sekarang kita bahas itu. Anda bacakan dulu, diperhatikan. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala si Mustafa al-Gulaini menjelaskan waqad ijtama'a al-isti'malani fil hadis syarif. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, contoh yang diambil dari Al-Quran, yaitu ketika dua pilihan ini terjadi pada satu kalimat. Jadi, dalam satu kalimat, nanti ada dua anak kalimat. Dalam satu kalimat utama, ada dua anak kalimat, tiga anak kalimat, boleh kan? Boleh-boleh saja.
Boleh-boleh saja. Nah, dalam satu kalimat utama terdapat dua pilihan kaidah ini. Artinya ada satu anak kalimat ketat, ya, isim tafdilnya dibiarkan mufrad mudzakkar selama-lamanya. Tidak terpengaruh dengan bentuk dari kata sebelumnya. Nah, ada di anak kalimat berikutnya dalam satu kalimat utama yang sama, isim tafdilnya berubah mengikuti bentuk dari kata sebelumnya, kata yang diunggulkan. Nah, sekarang terjadi dalam hadis, kita bacakan hadisnya. Fil hadis syarif, hadis yang mulia. Ini hadisnya riwayatnya sahih ya, riwayatnya sahih, akhrajahu Al-Bukhari, Bukhari yang meriwayatkannya. Hadis yang sahih. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, perhatikan, ala ukhbirukum bi ahabbikum, bi ahabbikum. Nah, itu isim tafdilnya. Ahab, aslinya kan ahabu gitu. Jadi ahabi majrur. Ustaz katanya tadi isim tafdil majrurnya dengan fathah. Iya, itu kalau terpenuhi syarat. Kalau batal syaratnya, apa yang membatalkan? Ketika isim tafdilnya dikasih alif lam, maka majrurnya normal dengan kasroh ya. Sebagaimana kita pelajari dalam kitab-kitab nahwu dasar. Yang kedua pembatalnya adalah apa? Diidofahkan. Nah, ini diidofahkan dengan domir kum situ. Bi ahabbikum, sehingga ahabbinya majrurnya dengan kasroh, jadi normal. Bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum, itu yang lebih tepat dibaca aqrabi. Aqrabi juga isim tafdil, atof ke ahabbi, bi ahabbikum ilayya wa bi aqrabikum gitu kalau mau dimunculkan mbaknya. Minni majalisa yaumal qiyamati. Nah, ahabbi dengan aqrabi ini dua isim tafdil yang kasusnya adalah kasus tetap mufrad muzakkar. Dibiarkan tetap mufrad muzakkar, padahal konteksnya itu sedang membahas sesuatu yang diunggulkan adalah sesuatu yang jamak, yaitu orang-orang. Ya. Karena terjemahnya apa? Karena kata sebelumnya yang merupakan kata yang diunggulkan maknanya, yaitu adalah domir yang jamak. Ya. Ya. Domir yang jamak. Terjemahnya begini. Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang gitu, orang-orang yang paling kucintai, ya, orang-orang yang paling aku cintai atau orang yang paling aku cintai, ini konteksnya adalah jamak, orang-orang yang paling aku cintai daripada kalian. Nah, konteksnya lagi jamak, tapi tidak berubah ahabnya di situ, bukan bi ahabbina gitu, bukan bi ahabbina, tapi bi ahabbi saja, mufrad mudzakkar. Tidak terpengaruh konteks. Nah, itu kondisinya. Akrobi gimana? Akrobi ngikut ke ahabbi karena atau. Lalu mana yang bisa berubah? Nah, lihat kalimat berikutnya tadi, majalisa yaumal qiyamati. Kemudian ada kalimat setelahnya, itu anak kalimat kedua. Ahasinukum akhlaqon. Nah, ahasinu, ya, ahasinu itu bentuk jamak dari ahsanu. Ahasinu bentuk jamak taksir dari isim tafdil ahsanu. Nah, di sini terjadi perubahan karena ikut kaidah yang kedua tadi. Berubah mengikuti konteks kata sebelumnya yang jamak, maka dia ikut jadi jamak. Mafhum? Ya, kita lanjutkan dulu bacanya. Ahasinukum akhlaqon al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna. Terjemahnya, maukah kalian aku kabarkan, atau maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling aku cintai dan orang-orang yang paling dekat tempat duduknya, kedudukannya di sisiku pada hari kiamat nanti? Ya, siapa itu? Yaitu adalah gitu. Yaitu adalah ahasinukum akhlaqon. Orang-orang yang paling baik akhlaknya. Lihat, ya.
orang-orang di antara kalian yang paling baik akhlaknya daripada kalian. Di antara kalian. Konteksnya sedang bahas yang jamak. Afhum? Tidak hanya itu, kalimat berikutnya, al-muwatti'una aknafan. Siapa sih orang-orang yang paling baik akhlaknya itu? Yang pertama disifati yang orang-orang yang punya akhlak, yaitu menyediakan perlindungan bagi orang-orang. Menjadi tempat berlindung bagi orang-orang. Mereka mencintai manusia dan dicintai oleh manusia. Wa ya'lafu alladzina ya'lafuna, mereka mencintai manusia, wa yu'lafuna, dan mereka dicintai oleh manusia, dicintai oleh masyarakatnya. Teringat kisah ya Ibnu Taimiyah ketika ada musuh debatnya, artinya musuh yang berbeda akidah ya, dari sekte-sekte sesat ketika itu banyak berkembang di zaman itu, di zaman Ibnu Taimiyah, abad ke-7 ya, abad ke-7 Hijriah. Ketika dikabarkan oleh muridnya kepada Ibnu Taimiyah, wahai Syekh, si fulan meninggal dunia, atau si fulan ya sedang dikucilkan di masyarakat. Si fulan ini artinya musuhnya Ibnu Taimiyah yang dulu memfitnah, bahkan menjadikan Ibnu Taimiyah di penjara dan seterusnya, disiksa. Dikabarkan melarikan diri karena ya ingin ditangkap, intinya ingin ditangkap ya oleh masyarakat atau oleh pemerintah karena penyimpangannya. Lalu musuhnya ini merasa tidak ada rumah yang paling aman buatku kecuali rumahnya Ibnu Taimiyah. Padahal musuhnya saja merasa paling nyaman ketika sedang jadi buronan, ya berlindungnya di rumah Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah itu musuhnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa akhlak dari Ibnu Taimiyah, ulama kibar ya, di zaman itu menunjukkan apa? Akhlak yang mulia, di antaranya memberikan perlindungan, tempat berlindung. Tentu dalam konteks yang tidak sesederhana itu kita praktekkan di zaman sekarang. Oh, kok orang jahat dilindungi? Ya, bukan. Konteksnya adalah mungkin niat dari Ibnu Taimiyah supaya si fulan ini bertobat, gitu. Bertobat dan tidak melakukan penyimpangan lagi. Baik. Kemudian lanjutkan. Maka di sini pembandingnya adalah ahabi dan ahasinu. Kalau akrobikan atof ke ahabi sudah mewakili ahabi saja sudah cukup. Ahabi konteks yang tetap mufrad muzakkar, padahal konteks kata sebelumnya jama'. Ahasinu ini mengikuti jama' dari kata sebelum. Itu satu kalimat memiliki dua kaidah sekaligus. Ini juga bisa terjadi pada hadis. Kemudian kita lanjutkan, Anda bacakan watakulu. Nah, contoh lain, kata-kata lain yang dibuat dengan kata-kata sendiri, kalimat sendiri. Contohnya dalam satu kalimat panjang ini terdapat kata isim tafdil yang tetap mufrad muzakkar, walaupun kata sebelumnya yang diunggulkan itu berubah-ubah muzakkar muannasnya bilangannya, tapi dia tetap mufrad muzakkar. Ada juga yang berubah mengikuti kata sebelumnya. Dalam satu kalimat panjang ini Anda bacakan, ada yang berubah, ada yang tidak berubah isim tafdilnya, maka teman-teman perhatikan. Aliyun yang pertama, Aliyun afdalul qaumi. Aliyun adalah orang yang paling utama dari kaum itu. Ya, ini jelas ya, Ali mufrad muzakkar, afdalul mufrad muzakkar. Wa hadani afdalul qaumi. Dua orang ini merupakan seutama-utama orang di kaumnya. Nah, lihat, hadani mufrad, hadani muzakkar musanna, afdalulnya tetap mufrad muzakkar. Yang ketiga, afdalul qaumi. Ini masih ataf ke hadani ya. Dan dua orang ini merupakan dua orang yang paling utama dari kaumnya. Maka afdalanya ikut bilangan dari hadani. Ya. Kemudian haula'i afdalul qaumi sama. Mereka itu adalah orang-orang yang paling utama di kaumnya. Ini afdalu, dia tetap mufrad muzakkar. Ada yang berubah, contohnya wa afdalul qaumi. Ya, jadi jama' dia. Aslinya afdaluna, karena diidofahkan ke al-qaumi, maka nunnya dihapus. Ingat, isim
musanna dengan jamak mudzakkar salim jika diidhofahkan maka nunnya dihapus. Afdolul qaum. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di kaumnya, daripada kaum. Wa Fatimatu afdolun nisa'i. Sama afdolunya tetap mufrad mudzakkar padahal Fatimahnya perempuan muannas. Wa fudla an-nisa'i. Nah, itu kalimatnya ataf ya aslinya Fatimatu fudla an-nisa'i. Maka di sini mengikuti Fatimah ini contoh yang mengikuti. Fudla bentuk mu'annas mufradnya. Mengikuti Fatimah juga mu'annas mufrad. Kemudian hatani afdolun nisai, afdolunya biar dia diam saja sebagai mufrad mudzakkar tidak berubah. Padahal hataninya itu musanna ya. Musanna ya. Dan mu'annas. Kemudian fudlaya an-nisai. Aslinya fudlayani. Ini musanna. Nunnya dihapus karena idhofah ke an-nisa. Ini atof ke hatani tadi, ke afdolu hatani afdolu tadi. Maka dia yang ngikut ke hatani secara bilangan dan muannasnya. Bilangannya 2, muannasnya 1 ya, muannas ya. Hatani muannas, kemudian bilangannya 2. Fudlaya juga demikian. Baik. Berikutnya wahunna afdolun nisa'i. Hunnanya jamak perempuan, afdolunya tetap mufrad mudzakkar. Padahal bisa juga ngikut yaitu fudlayat ya, wahunna fudlayatun nisa. Ya, maka fudlayat bentuk muannas dan dijamakkan. Ya, jadi seperti itu. Fudlayatun nisa. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah itu jelas. Kemudian berikutnya sebagai penutup di poin keempat ya, bentuk keempat, jenis keempat dari isim tafdil. Watakunu min minnya itu isim takunu, muqaddaratannya khabar takunu. Ya. Watakunu min muqaddaratan fima taqaddama. Min pada contoh-contoh kalimat di atas itu dimuqaddarahkan, disembunyikan. Jadi teman-teman tadi kita baca tanpa min ya, semuanya tanpa min. Aliyun afdalul qaumi. Aslinya itu ada aliyun afdalu minal qaumi atau min jami'il qaumi gitu. Takdirnya adalah ada jami', ada kata jami'. Aliyun afdalu min jami'il qaumi. Ali lebih utama daripada seluruh anggota kaumnya, seluruh penduduk kaumnya, kampungnya, ya. Mafhum fi ma taqaddama sebagaimana yang telah lewat sudah pernah kita bahas. Jaminnya itu bisa dihapus. Wal maknanya hadzani afdalu min jami'il qaumi. Asli tadi kan kalau di kalimat yang di atas hadzani afdalu al qaumi gitu saja kan? Langsung diidhofahkan. Nah, padahal itu ada min dan jami' yang dihapus. Min jami'nya dihapus. Wa hadza afdalu min kullin nisa'i sama. Bisa maknanya jami', bisa maknanya kulli. Pokoknya yang semisal itu. Ada yang dihapus. Wa halumma jarron dan seterusnya atau semisal itu. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini jelas. Kita lanjutkan. Ya, insyaallah sudah jelas. Selesai 4 bentuk dari isim tafdil. Ada yang isim tafdil yang pertama, jenis pertama dia tidak ditempeli alif lam dan tidak diidhofahkan. Kemudian jenis kedua yang diberikan alif lam. Jenis ketiga diidhofahkan ke isim nakirah. Jenis keempat diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Nanti silahkan di murojaah cirinya masing-masing. Kemudian kita masuk ada wazan isim tafdil tapi tidak bermakna isim tafdil. Namanya af'alu li ghairit tafdili. Isim tafdil berwazan af'alu, tetapi li ghairi tafdili, tidak bermakna isim tafdil. Lalu bermakna apa? Nanti bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna sifat musyabbahah. Nah, insyaallah ini menarik. Ya, kita bahas. Allah ini mudah. Isim tafdil wazannya af'alu, tapi tidak bermakna tafdil. Tidak ada memberikan makna mengunggulkan sesuatu dari yang lain. Lalu jadi apa? Kita baca qad yaridu, qad bertemu fi'il mudhari, yaridu dari fi'il madinya waroda yaridu. Artinya terkadang ya. Litaklil. Terkadang ada wazan, ada isim tafdil berwazan af'alu, ya. Yaridu af'alu tafdil at-tafdili, af'alu dari isim tafdil, arian tidak memiliki, arian itu kosong gitu ya, telanjang. Kosong, tidak memiliki an makna tafdil dari isim dari makna tafdilnya, tidak punya makna tafdil. Fa yatadammanu hina idzin makna ismil fa'il. Lalu apa yang dikandungnya kalau bukan isim tafdil? Makna apa?
Maka yang pertama, fa'atadammanu hina idzin makna ismil fa'il, yaitu yang pertama bisa bermakna isim fa'ilnya. Kaqauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 54, Allah Ta'ala berfirman, Rabbukum a'lamu bikum. A'lamu di situ bentuknya isim tafdil, tapi maknanya tidak ada makna melebihkan. Ya. Sehingga terjemahnya di sini a'lamunya terjemahnya adalah seperti isim fa'il, yaitu alim. A'lamunya maknanya alimun. Anda terjemahkan ini surah Al-Isra ayat 54 ya. Sebentar, Al-Isra 54. Allah Ta'ala berfirman, ya, Rabbukum a'lamu bikum, ai alimun bikum. Jadi takdirnya atau tafsirnya itu alim di situ, isim fa'il. Tuhanmu, Rabb kalian, a'lamu terjemahnya bukan paling mengetahui tentang kalian, bukan. Atau lebih mengetahui tentang kalian. Bukan, tapi maknanya biasa, normal. Maknanya seperti isim fa'il. Tuhanmu mengetahui tentang dirimu. Gitu. Afhum? Baik ya. Itu Al-Isra 54. Nah, dalil yang lain, au makna sifatil musyabbahati. Bermakna sifat musyabbah. Ingat sifat musyabbah sudah kita pelajari ya. Bentuknya macam-macam, bervariasi. Tidak bisa kita pastikan bentuknya. Seperti isim tafdil kan mudah ya. Isim tafdil kan afdolu pada dasarnya. Nanti kalau bentuk lainnya ada perincian. Tapi kalau sifat musyabah itu sangat bervariasi bentuknya. Nah, di sini contoh bentuknya adalah pakai kata ahwanu, itu isim tafdilnya. Ternyata maknanya tidak isim tafdil. Kita lihat contoh pada ayat surat Ar-Rum ayat 27, telah berfirman, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Ahwanu isim tafdil bentuknya, tapi maknanya adalah sifat musyabahah, maknanya hayyinun. Maknanya hayyinun, sifat musyabahah yang wazannya fa'ilun. Hayyinun. Apa terjemahnya? Allah Ta'ala berfirman, dan Allah lah, dialah yang memulai penciptaan. Kemudian Allah mengembalikannya. Ya. Dan itu mudah atas Allah. Itu mudah bagi Allah. Summa yu'idhu. Ya. Wa huwa ahwanu alaih. Dan itu mudah bagi Allah. Nah, mudah bagi Allah itu terjemahnya sifat musyabahah. Bukan terjemahnya dan itu paling mudah bagi Allah. Atau itu lebih mudah dari bagi Allah. Kan nggak cocok ya. Maka terjemahnya biasa. Sifat musyabah. Isim fa'il sifat musyabah itu terjemahnya seperti fi'il madinya. Seperti fi'ilnya. Biasa tadi. Alimun maknanya mengetahui. Hayyinun maknanya mudah. Ya. Mudah alaihi bagi Allah. Jelas? Nah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Anda bacakan dulu. Sekarang contoh dari syair. Dalam syair, perhatikan, wa qawlu syairi innal ladzi samaka as-samaa'a bana lana baitan da'aimuhu a'azzu wa atwalu. Sungguhnya dialah Allah zat yang mengangkat langit, ya, yang mengangkat langit. Allah zat yang mengangkat langit itu banalaha, dialah yang membangunnya. Sungguhnya zat yang menjadikan langit itu terangkat adalah dialah Allah itu sendiri yang membangun langit tersebut. Sudah, ini belum ada isim tafdilnya ya. Belum ada. Nah, nanti di situ ada a'azzu ya, lihat di bawahnya. Baitan da'imuhu a'azzu wa atwalu. Nah, a'azzu wa atwalu di sini maknanya tidak ada tafdilnya, tidak ada makna mengunggulkan satu dari yang lain. Tidak, terjemahnya biasa saja, yaitu Allah yang menjadikan langit itu terangkat di atas, berada di atas. Dialah Allah yang membangunnya seakan itu rumah yang tiang-tiangnya a'azzu wa atwal. Ya, tiang-tiangnya itu a'azzu wa atwalu. Terjemah yang cocoknya adalah kuat dan panjang. Benar ya? Aziz kan? Benar ya? Seakan-akan langit yang sekokoh itu punya tiang-tiang yang kuat lagi panjang.
sehingga tertopang dan tidak jatuh, tidak runtuh. Padahal nggak ada tiangnya, nggak ada bangunan yang menyangga. Ya Masya Allah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas. Maka di sini a'azzu maknanya azizah, aziz gitu saja. Atwalu maknanya tawil gitu saja, atau tawila. Maka dikatakan oleh Syekh ay azizatun tawilatun, maknanya berarti ini makna sifat musyabahah. Azizah dengan tawilah itu sifat musyabahah. Tapi penjelasannya Anda bacakan. Penjelasannya keterangannya walam yarid annahu a'azzu min ghairihi wa atqal. Tidak terdapat kandungan isim tafdil yang menunjukkan makna a'azzu min ghairihi. Bahwasanya Allah itu lebih kuat dari selainnya. Di sini tidak menunjukkan makna itu, tapi hanya menunjukkan bahwasanya langit itu ya tidak ada tiang-tiang yang menyangga dengan kuat. Tidak ada makna tafdilnya sama sekali. Biasa saja. Langit itu ya, tersangga ya seakan-akan ada tiang yang kuat. Tidak ada menunjukkan peluang menunjukkan tafdil. Ya, wa atwalu sama, tidak ada menunjukkan lebih panjang atau paling panjang, enggak, tidak cocok kalau ada makna tafdil di sini. Bal yuridu nafya an yusharaka fi izzatihi wa taulihi. Kan tetapi yuridu nafya an yusharaka fi izzatihi wa taulihi. Ya. Benar. Demikian pula pada firman Allah Ta'ala tadi pada ayat yang tadi. Kalau tadi tentang kokoh atau kuat dan panjang itu pada syair. Ya. Kalau ini, kalimat ini, sebentar. Saya ulangi. Jadi di dalam keterangan ini ada penjelasan pada syair dan ada penjelasan untuk ayat. Penjelasan untuk syair di kalimat yang pertama tadi, walam yarid, ya. Walam yarid annahu a'azzu min ghairihi wa atwalu min ghairihi. Itu atof ya, aslinya atwalu min ghairihi. Jadi tidak terdapat makna melebih kokohkan antara satu dengan yang lain. Dan juga bermakna melebih panjangkan antara satu ya dengan yang lain. Tidak ada makna itu. Bal yuridu nafya an yusharaka fi izzatihi wa taulihi. Yaitu hanya saja tetapi yang diinginkan adalah nafya an yusharaka fi izzatihi wa taulihi. Tidak ada yang berserikat, ya, tidak ada penolakan, tidak ada nafya, tidak ada yang berserikat fi izzatihi wa taulihi. Dalam kekuatan Allah terkait dengan pembangunan atau penyusunan langit, dan tidak ada yang mampu manusia, makhluk apapun yang berserikat dengan Allah untuk membangun tiang yang panjang untuk menyangga langit. Itu tujuannya itu. Ya, tujuannya itu saja. Tidak ada makna melebihkan satu dengan yang lainnya. Baik. Wa kadzalika fil ayataini, juga pada dua ayat yang mulia di atas tadi. Yang pertama surat Al-Isra ayat 54, yang kedua surat Ar-Rum ayat 27. Kadzalika fil ayataini al-karimataini, dua ayat yang mulia tadi, li'annahu la musyaraka. Tidak ada atau musyarik ya. Lillahi, tidak ada satupun la musyarika. Tidak ada satupun musyarika. Siapapun itu, orang, makhluk apapun yang mampu berserikat lillahi bagi Allah ya, fi ilmihi, dalam pengetahuannya. Itu tujuannya tadi di ayat Rabbukum a'lamu bikum. Tujuannya itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya yang paling mengetahui, Allah satu-satunya yang mengetahui hambanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada selain Allah yang mampu mengetahui hambanya, ya, tentang hambanya. Ya. Kemudian wala yatafawatu,
tatafawatu al-maqdurat binisbati ila qudratihi. Demikian juga pada ayat ini yang kudrah tadi, kemampuan Allah. Di ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Tentang ayat yang ini. Ar-Rum 27. Wala tatafawatu, ya maka tidak ada al-maqduratu, makhluk yang punya kemampuan, yang punya kudrah, binisbati ila kudratihi, yang dinisbahkan dengan kemampuan Allah. Tidak ada makhluk yang sehebat Allah mampu mampu menciptakan, mampu menciptakan manusia, mampu menciptakan alam, memulai penciptaan, kemudian Allah yang mengembalikannya. Tidak ada manusia atau makhluk apapun yang mampu seperti ini. Tujuannya itu tidak untuk memberikan makna Allah lebih baik dari makhluknya. Allah tidak ada makna melebihkan satu dengan yang lain. Kita ulangi lagi, ya. Maka sebagaimana pada syair tadi, demikian pula pada ayat-ayat tadi, sebab tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam keilmuan Allah, dalam pengetahuan Allah, sehingga tidak ada kesan bahwa Allah lebih mengetahui daripada yang lain yang juga mengetahui. Jadi maksudnya adalah kalau kita terjemahkan Allah lebih mengetahui tentang kalian daripada yang lain. Itu seakan-akan ada makhluknya yang juga tahu. Yang mungkin levelnya di bawah Allah tapi juga tahu. Nah, ini seakan-akan memunculkan adanya makhluk yang juga punya kekuatan. Maka dengan terjemahan seperti itu menunjukkan justru apa? Kelemahan Allah. Karena ada makhluk yang ingin menyaingi Allah. Maka tidak seperti itu terjemahnya. Terjemahnya adalah bahwasanya informasi pernyataan bahwasanya Allah satu-satunya yang mengetahui tentang hamba-hambanya, tentang kalian. Mafhum? Begitu pula dalam masalah Allah memulai penciptaan. Sama. Bukan berarti ada makhluk yang bisa menciptakan namun dengan kualitas yang lebih rendah. Bukan itu tujuannya. Karena kalau diterjemahkan tafdil, pasti terjemahannya Allah lebih hebat penciptaannya daripada si fulan. Berarti si fulan juga bisa mencipta. Ini bahaya. Kalau terjemahannya ada tafdil. Mafhum? Tapi ingin menyatakan bahwa Allah satu-satunya zat yang mampu mencipta. Gitu. Mafhum? Kemudian, kita lanjutkan. Tulisan mana? Illa kudratihi, binisbati illa kudratihi, falaisa ladaihi hayyinun wa ahwanu. Ya. Bal kullu syai'in hayyinun alaihi. Begitu juga halnya tidak ada yang mudah dan yang lebih mudah. Tidak ada sesuatu pun yang mudah dan yang lebih mudah, bahkan yang sangat mudah bagi Allah, melainkan semuanya adalah mudah bagi Allah. Jadi intinya tadi kembali ke masalah hayyin, ya, masalah hayyinun ahwanu, ya. Itu tadi apa? Hayyin, mudah bagi Allah. Bukan berarti kalau kita terjemahkan tafdil, maka nanti ada kemungkinan makna ada makhluk yang juga ya bisa mencipta, ya bisa memulai penciptaan dengan mudah, tapi dengan tingkatan mudah di bawah mudahnya Allah. Maka ini jadi repot, ya. Jadi nantinya ada persekutuan, syirik. Maka yang lebih tepat, Allah satu-satunya zat yang mampu memulai penciptaan dan mengembalikannya, dan itu mudah bagi Allah. Sedangkan makhluk tidak ada yang mampu. Ya, gitu. Itu lebih tepat. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimah. Kemudian berikutnya, lanjutkan. Berikutnya adalah di kalimat wa innama yasihhu, ya, wa innama yasihhu an apa ini? An yu'ra an ma'na tafdili idza tajarrada min al wal idafati ila nakiratin walam yusal bimin at-tafdiliyati kama ra'aita. Berikutnya, innama yasihu an
yu'ra an makna tafdili. Yu'ra tadi al-ari itu kosong, terbebaskan ya. Terjemahnya, isim tafdil dengan wazan af'alu boleh-boleh saja, sah-sah saja. An yu'ra untuk atau an ya'ra untuk tidak memiliki, tidak punya, kosong, tidak memiliki. An makna tafdilin, makna isim tafdilnya boleh-boleh saja wazan af'alu sebagai bentuk isim tafdil tapi tidak punya makna isim tafdil, gitu maksudnya ya. Tidak punya makna tafdil, boleh-boleh saja dengan syarat. Apa syaratnya? Idza tajarrada min al wal idhafati ila nakirati. Syarat pertama, jika tajarrud min al, yaitu berarti apa? Terbebaskan, tidak punya alif lam, tidak dilekati alif lam, dan tidak diidhafahkan pada isim nakiro. Itu syarat kedua. Syarat ketiganya, walam yusol bimin at-tafdiliyati, dan tidak diikuti dengan min tafdiliyah. Min yang terletak setelah isim tafdil, seperti Khalidun afdolu min sa'idin. Tidak ada minnya. Tiga syarat kalau mau menjadikan bentuk isim tafdil afdolu, tapi tidak bermakna tafdil. Caranya tadi, yang pertama, tidak boleh ditempeli alif lam, tidak boleh diidhofahkan, dan tidak boleh diikuti dengan min. Tidak pakai alif lam, tidak diidhofahkan kepada isim nakirah, dan tidak diikuti min tafdiliyah. Kama ra'aita, sebagaimana kamu lihat tadi di contoh-contoh sebelumnya tadi. Ya, jelas insyaallah. Contohnya tadi apa di situ? Rabbukum a'lamu bikum tadi ya, pada surah Al-Isra telah berfirman Rabbukum a'lamu bikum. Kita lihat Rabbukum a'lamu bikum. A'lamu di sini pertama dia tidak pakai alif lam, betul, terpenuhi syarat satu. Kedua, tidak diidhafahkan kepada isim nakirah ya. Rabbukum a'lamu bikum, tidak kan? Tidak diidhafahkan toh. Sekalipun diidhafahkan secara makna kepada bikum, itu kumnya kan ma'rifah, bukan nakirah. Maka terpenuhi syarat kedua. Syarat ketiga, walam yusal bimin atafdiliyati. Kita tadi lihat ke paragraf sebelumnya. Contohnya a'lamu tadi, rabbukum a'lamu bikum pada surat Al-Isra 54. Tidak disambung, tidak dilanjutkan dengan min. Betul ya? Rabbukum a'lamu bikum. Ya, tidak pakai min. Maka terpenuhi tiga syarat sehingga a'lamu boleh ditafsirkan dengan alimun bikum. Gitu maknanya, jadi isim fa'il. Mafhum? Baik. Kama ra'aita, sebagaimana kamu lihat pada ayat-ayat dan syair tadi. Berikutnya, fa'in iktarona, jika iktarona bi'al, jika isim tafdil af'alu tadi, iktarona, dilekati, ya, dihubungkan, dikaitkan, dilekati dengan alif lam, sudah, atau, au berarti pilihan, atau udhifa ila nakiratin, atau diidhofahkan kepada isim nakirah, au lagi enggak? Ya, atau yang ketiga apa ini? Au wusila bimin, atau disambung dengan, dilanjutkan dengan min tafdiliyah. Saya ulangi, jika ada isim tafdil berwazan af'alu tadi, yang pertama kondisinya ditempeli alif lam. Kedua atau kedua diidhofahkan kepada isim nakirah, atau yang ketiga bertemu dengan min, maka ini mafhum mukhalafahnya saja sebenarnya kita sudah dipahamkan tadi dengan kalimat di atasnya. Ini mafhum mukhalafah, memahami dengan sebaliknya, lawan kebalikannya, yaitu lam tajuz ta'riyatuhu an makna tafdili. Maka tidak boleh kosong dari makna tafdil. Ya, ini sudah jelas ya, mafhum mukhalafah dari kalimat di atas tadi, ya. Wa inna ma yasihu an ya'ra tadi. Mafhum. Kemudian wa ta'riyatuhu an makna tafdili sama'iyatun. Kalaupun kalaupun kosong dari makna tafdil, ya, misalkan dipaksakan kosong dari makna tafdil padahal dilekati alif lam, padahal diidhofahkan kepada isim nakiro, dan padahal diikuti min, dan dia kosong dari makna tafdil, itu hanya kondisinya samaiyah saja.
yaitu terjadi ketika samai saja. Yaitu pengecualian, jarang terjadi. Sama yaitu orang Arab bilang begitu, ya sudah, kita ikuti saja. Fama warada minhu yufazu wala yuqasu alaih. Dan ini kondisi ini hanya dihafal saja, sifatnya hanya hafalan aja. Jadi kalangan bangsa Arab ya, sifat yang tidak dikiaskan. Wala yuqasu alaih, tidak ada kias, tidak ada padanan-padanan kata dengan rumus-rumus tertentu, tidak. Ya, cuma kondisi samai saja. Alal asahi min aqwalin nuhati. Itulah pendapat yang paling sahih dari kalangan ahli nahwu. Ya. Apa sih pendapat yang paling sahih ini? Maksudnya yaitu ketika ada isim tafdil berwazan af'alu, maka yang paling sahih adalah ya, tidak boleh kosong dari makna tafdil. Ketika apa? Ketika tadi ya ada alif lam atau diidhofakan kepada isim nakiro, atau bertemu min. Kalau ada alif lam atau ada min atau diidhofakan kepada isim nakiro, maka tidak boleh dihilangkan makna tafdilnya. Harus ada makna tafdil gitu. Kecuali itu samai. Kecuali itu samai. Taib. Mafhum ya? Kemudian wa idza ariya an makna tafdili fa idza tajarrada min wal idhafati fal asahu al ashharu fihi adamul mutabaqati lima qablahu. Maksudnya apa? Kita bacakan. Apabila isim tafdil berwazan af'alu tidak bermakna tafdil, ya, tidak bermakna tafdil, ya, aria kosong artinya tidak bermakna tafdil. Fa idza tajarrada min syarat kedua atau sebab kedua, itu sebab pertama ya. Sebab keduanya tidak dilekati alif lam serta awal idhofati dan tidak diidhofahkan. Ya, dibayangkan jika ada isim tafdil berwazan af'alu tidak bermakna tafdil, tidak dilekati alif lam, tidak diidhofahkan, maka fal asahu al ashharu, pendapat yang paling sahih, yang paling masyhur adalah isim tafdilnya harus selalu mufrad muzakkar. Ya. Adamul mutabaqati lima qablahu, artinya tidak mengikuti kata sebelumnya. Dari sisi bilangan dan dari sisi apa? Muannas, muzakkar, muannasnya. Ai fahuwa yaltazimu al-ifrad ya al-ifradu wa al-ifrada wa tazkira. Dia tetap dalam kondisi mufrad dan muzakkar. Tadi apa syaratnya? Satu, tidak bermakna isim tafdil, tidak bermakna tafdil. Ya, kemudian tidak pakai alif lam, kemudian tidak diidhofahkan, maka konsekuensinya dia harus tetap mufrad muzakkar, isim tafdilnya mufrad muzakkar. Baik, kama lau urida bihi makna tafdili. Kama lau urida bihi makna tafdili kama ra'aita fil baiti sabiqi. Sebagaimana ketika dikehendaki makna tafdil. Jadi sama kondisinya, baik tidak ada makna tafdil ataupun ada makna tafdil, ya, maka harus selalu mufrad muzakkar. Apalagi ditambah tadi pilihan lain apa? Pilihan lainnya tidak pakai alif lam dan tidak pakai idhofa. Selalu mufrad muzakkar. Selalu mufrad muzakkar. Ingat ya, ada kaidah-kaidah sebelumnya tadi ya. Selalu mufrad muzakkar ketika tanpa idhofa dan tanpa alif lam, ya. Jadi ingat ke bentuk atau jenis keberapa itu. Isim tafdil kan ada 4 jenis tadi. Jenis keberapa? Selalu mufrad muzakkar itu jenis ke 1 dan 3 ya. Jenis 1 yang afdolu itu tidak pakai alif lam dan tidak diidhofahkan, ya kan? Maka selalu mufrad muzakkar. Jadi sama seperti ini kaidah ke-1. Persis sama. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Ai fahuwa yaltazimul ifrada wa tadhkira kama law urida bihi makna tafdili kama ra'aitu fil baiti sama, maka kondisinya sama ya, baik dia
memiliki makna tafdil ataupun tidak, maka tetap mufrad muzakkar. Sebagaimana pada bait yang sudah tadi kita bacakan. Itu maksudnya, yang bait yang telah lewat. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelan-pelan saja insyaallah. Perhatikan, nah bacakan dulu paragraf yang panjang ini, insyaallah kita bahas ringkas. Ya. Berikutnya, nah bagaimana kalau diidhofakan kepada isim ma'rifah? Padahal tidak punya makna tafdil. Kalau tadi pada 4 bentuk isim tafdil yang sudah kita bahas, 4 bentuk tadi, 4 jenis tadi yang sudah kita bahas di awal, itu kan semuanya punya makna tafdil ya. Sepakat ya? Punya makna tafdil. Sudah? Nah sekarang kita bahas yang tidak punya makna tafdil. Bagaimana kondisinya kalau ketika diidhofakan kepada isim ma'rifah? Kebayang? Kalau tadi ketika kita bahas 4 macam isim tafdil tadi, ya, yang disandarkan kepada isim ma'rifah jenis keberapa? Jenis keempat, ya kan? Jenis keempat kan? Ada 2 pilihan nggak? Ya, ada 2 pilihan. Boleh selalu mufrad muzakkar dan boleh isim tafdilnya mengikuti kata sebelumnya dalam bilangan dan muzakkar muannasnya. 2 pilihan. Nah, bagaimana kalau tidak punya makna tafdil? Nah, kalau tidak punya makna tafdil kita baca wa in udifa ila ma'rifatin wajabat al-mutabaqatu lima qablah. Wajib ya disesuaikan dengan isim sebelumnya dari sisi bilangan ya dan dari sisi muzakkar muannasnya. Wajib ikut kata sebelumnya. Tidak ada pilihan lain gitu. Beda ya. Beda dengan kaidah keempat. Kalau kaidah atau jenis atau bentuk keempat dari isim tafdil yaitu yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah, kita ingat-ingat lagi, kan dikasih 2 pilihan. Boleh mufrad muzakkar selama-lamanya atau ikut kata sebelumnya dari sisi bilangan dan muzakkar muannasnya. Kalau tidak punya makna tafdil, maka cuma satu pilihan. Wajib ikut kata sebelumnya dan tidak bisa hanya mufrad muzakkar saja. Taqulu contohnya hadzani a'lama ya ahlil qaryati. Nah, di situ a'lamanya isim tafdil bentuknya musanna karena hadzaninya muzakkar musanna. Mafhum? 2 orang ini adalah orang-orang alim penduduk desa itu. Orang-orang alimnya penduduk desa itu. Baik. Maka dalam contoh ini yang dimaksud adalah di desa tersebut tidak ada orang alim kecuali 2 orang itu saja. Itu maksud. Soalnya ini bisa dipahami. Kemudian tadi huma alimahum tadi ya. Maksudnya 2 orang inilah yang paling alim di desanya. Illam yakun fil qaryati. Sebentar, ini tadi maknanya tidak ada makna tafdil ya. Kita ulangi terjemahnya. Hadzani a'lama ahlil qaryati. Ini tidak ada makna tafdil. Jadi terjemahnya bukan paling, bukan lebih, tapi 2 orang ini adalah orang-orang alimnya penduduk desa tersebut. Gitu saja. Jadi tidak ada makna lebih atau makna paling. Oleh karenanya pilihannya cuma satu, wajib ikut kata sebelumnya a'lamu ya. Jadi a'lama karena ikut ke hadzani muzakkar musanna. Baik. Kemudian in lam yakun fil qaryati man yusyarikuhuma fil ilmi. Wala yasihu an taqula huma a'lamahum. Perhatikan. Itu tadi sudah Anda terjemahkan. Dalam contoh ini yang dimaksud adalah bahwa di desa itu tidak ada orang alim kecuali 2 orang itu saja. Gitu maksudnya. Contoh tersebut tidak boleh diucapkan huma a'lamuhum. Ya, huma a'la itu salah ketik mungkin. Huma a'lamuhum ya. Tidak boleh diucapkan huma a'lamuhum. Nah, maksudnya gimana? Huma itu muzakkar musanna, ya kan? A'lamunya mufrad muzakkar, nggak boleh. Harus ngikut ke huma. Kalau humanya muzakkar musanna, ya a'lamunya jadi muzakkar musanna. Mafhum? Baik. Jadi a'lama gitu. A'lamahum. Kecuali dikecualikan, ada pengecualiannya. Dia wala yasihu antakula huma a'lamuhum illa kecualinya illa idza aradta
makna tafdilihima ala ghairihima. Kalau kamu mau memunculkan makna tafdilnya boleh-boleh saja, baru dibolehkan. Iya, ini jadi ingat ke kaidah atau bentuk yang keempat kan? Iya, bentuk keempat dari isim tafdil yaitu ada dua pilihan tadi. Ya, nanti masuknya kembalinya ke kaidah atau bentuk keempat, jenis keempat dari isim tafdil. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya wadzalika bi an yakuna fiha man yusyarikuhuma fil ilmi li'annahu in kana fiha man yusyarikuhuma fihi kana al-ma'na ala tafdili wa hina idin yasihu an taqula huma a'lama ahlil qaryati wa a'lamuhum. Bisa dua pilihan. Huma a'lama ini yang ikut dengan huma, a'lamanya ikut dengan huma, ya, dari sisi bilangan dan mudzakkar muannas. Ada kalimat yang tidak ikut, yaitu wa a'lamahum wa a'lamuhum, a'lamunya mufrad mudzakkar, padahal kata sebelumnya itu huma, yaitu mudzakkar musanna. Jadi dalam satu kalimat ada dua pilihan juga boleh. Anda terjemahkan dulu dari awal tadi yang sudah Anda bacakan. Dari mana? Dari dzalika bi an yakuna fiha man yusyarikuhuma ya fil ilmi li'annahu in kana fiha man yusyarikuhuma fihi kana al-ma'na 'ala tafdili wa hina idzin yasihu an taqula ya. Jadi kalau mau bisa bermakna mufrad, bisa isim tafdil yang mufrad mudzakkar saja, atau dalam satu kalimat ada dua-duanya mufrad mudzakkar dan sekaligus dalam satu kalimat ada juga yang ikut dengan kata sebelumnya isim tafdilnya, maka syaratnya harus dimunculkan makna tafdilnya dulu. Itu intinya. Tadi Anda terjemahkan, kecuali apabila dikehendaki adanya makna tafdil, yaitu maksudnya adalah apabila di desa tersebut ada orang lain yang alim bersekutu dengan mereka sehingga boleh diucapkan hadzani a'lama ahlil qaryati wa a'lamuhum. Jadi boleh dua-duanya. Boleh sesuai dengan isim sebelumnya yaitu a'lama, menyesuaikan hadzani, boleh juga tidak sesuai selalu mufrad mudzakkar yaitu wa a'lamuhum, a'lamunya di situ. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bil mutabaqati wa adamiha. Ya, pilihan pertama mutabaqah, ini istilahnya mungkin gitu ya. Istilahnya mutabaqah yaitu ngikut dengan kata sebelumnya, contohnya tadi hadzani a'lama, nah itu a'lamanya mutabaqah. Contohnya mutabaqah. Contoh yang adamiha ya tidak berubah yaitu awa a'lamuhum. A'lamunya di situ tetap mufrad mudzakkar padahal kata sebelumnya hadzani mudzakkar musanna. Li idzafatihi ila ma'rifatin maksudan bihi at-tafdil. Ya, wa yakunu al-ma'na huma a'lamu min jami'i ahlil qaryati. Nah, pada konteks ini ada contoh lain. Ya, contoh lain dari wazan isim tafdil af'alu yang didofakan kepada isim ma'rifah, maksudan bihi at-tafdilu, dan kemudian dimunculkan makna tafdilnya. Itu saya ulangi, kalau ada isim tafdil berwazan af'alu disandarkan kepada isim ma'rifah maksudan bihi at-tafdilu yang kemudian dimunculkan maksudnya adalah bermakna tafdil, maka wa yakunul makna, maka maknanya kalau mau dimunculkan makna lengkapnya adalah huma a'lamu. Nah, ini pilihan yang mufrad mudzakkar ya. A'lamu di sini ngikut yang tadi wa adamiha, bukan mutabaqah. Dia ikut selalu mufrad mudzakkar, tidak ikut-ikutan dengan kata sebelumnya huma. Maka kalau mau dimunculkan minnya silahkan boleh, yaitu huma a'lamu min jami'i ahlil qaryati. Padahal kalau mau dipangkas ya cuma a'lamuhum gitu saja sebenarnya. Qaryahnya jadi hum, min jami'i ahlinya dihapus. Nah, itu yang kondisi idhofah kepada isim ma'rifah yaitu qaryah atau hum. Ternyata berarti kesimpulannya isim tafdil yang bersandar pada isim ma'rifah itu hakikatnya ya tetap juga bisa mengandung minnya ya kan? Ya, bisa mengandung jar majrurnya. Bisa dimunculkan seperti ini, huma a'lamu
aslinya huma a'lamul qaryati menjadi huma a'lamu min jami'i ahlil qaryati. Ya, mafhum? Kenapa dimunculkan kata ahli atau jami'? Karena sebenarnya qaryah itu bukan orang. Iya kan? Sebenarnya qaryah itu bukan orang, dia benda, dia desa. Masa desa berilmu gitu kan? Masa desa dijadikan pembanding seperti makhluk yang berakal, punya ilmu, punya pengetahuan, alim. Maksudnya adalah ahlil qaryahnya, itu penduduk desa tersebut. Tapi sudah dipahami orang Arab, paham kalau menyebutkan penduduk desa itu cukup dengan kata qaryah saja. Tidak perlu pakai ahlul qaryah gitu. Sudah biasa. Baik. Contohnya wa min dzalika qauluhum, pada contoh ini adalah contohnya an-naqisu wal asyajju a'dala bani marwana. An-naqisu wal asyajju a'dala bani marwana. Lihat, a'dala di situ isim tafdil, dia mutabaqah ya. Dia kondisinya mutabaqah, yaitu ikut dengan bilangan dan muzakkar muannas kata sebelumnya, yaitu an-naqisu dan asyaj ya. Ini nama orang ya. Nama nama orang, nama tokoh pentolan dari suku ya, suku-suku, bani-bani, suku kabilah-kabilah Arab, yaitu an-naqis dengan asyaj, dua tokoh. Maka dua orang ini disebut dua muzakkar, berarti apa? Muzakkar musanna. Berarti kalau ikut mutabaqah, maka dia harus dibaca tadi apa? A'dala. Aslinya kan a'dalu gitu saja. Namun ini karena mutabaqah ikut-ikutan dengan kata sebelumnya terpengaruh, jadi a'dala. Sudah? Kemudian boleh dimunculkan baninya disitu dimunculkan, ya. A'dala bani marwana ay huma adilahum. Di sini menunjukkan a'dala isim tafdil tapi bermakna isim fa'il. Adila maknanya adila. Saya ulangi. Di sini contohnya adalah an-naqisu wal asyajju a'dala bani marwana, maka kita tidak bicara bani marwananya. Situ bani marwan itu nama kabilah, tapi kita bicara a'dala, dia isim tafdil, bisa diganti dengan isim fa'il, karena ya di sini kita lihat a'dala tidak bermakna tafdil, sehingga boleh diganti dengan isim fa'ilnya adilahum. Wala yasihu antakula a'dalu bani marwan, dan di sini konteks seperti ini tidak boleh menggantinya jadi mufrad mudzakkar. Tidak boleh menggantinya menjadi mufrad mudzakkar jadi a'dalu bani marwana, bal tajibu al mutabaqatu, hanya wajib untuk mutabaqah, ngikut dengan bilangan dan muzakkar muannas dari kata sebelumnya. An-naqis dengan al-asyaj itu muzakkar musanna ganda, maka jadi a'dala. Dan karena tidak mengandung makna lebih atau paling, tidak mengandung makna tafdil, maka boleh diganti dengan makna isim fa'ilnya, itu adilahum. Terjemahnya apa? Terjemahnya adalah an-naqis dengan asyaj adalah orang-orang adilnya Bani Marwan. Tokoh-tokoh utama yang adil dari Bani Marwan. Itu bukan makna lebih atau paling adil, itu bukan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi sebelum kita bacakan supaya tidak bingung tadi, contoh yang an-naqis dengan al-asyaj ini, an-naqisu wal asyajju a'dala bani marwana, ini kembali kepada kaidah keempat atau jenis keempat, bentuk keempat dari isim tafdil. Ya, ingat, yaitu isim tafdil tentunya bermakna tafdil. Ingat 4 bentuk isim tafdil yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan dilanjut tadi di awal-awal pertemuan hari ini. Itu semuanya mengandung tafdil. Sudah? Sehingga pada bentuk yang keempat, isim tafdil bersandar pada isim ma'rifah, tentunya mengandung tafdil ya, mengandung makna tafdil. Maka ada 2 pilihan. Ingat, 2 pilihannya apa?
isim tabdilnya selalu muzakkar mufrad atau isim tabdilnya mutabaqah. Kita istilahkan mutabaqah biar enak. Yaitu ikut ya, mengikuti mencocoki kata sebelumnya dari sisi bilangan dan muzakkar muannats. Masih ada pilihan. Tapi kalau tidak punya makna tafdil kemudian diidhofahkan kepada isim ma'rifah yang sedang kita bahas kali ini, maka tidak ada pilihan kecuali harus wajib mutabaqah saja. Sudah terbayang? Sehingga itulah kenapa kalimat an-naqisu wal asyadju a'dala, enggak boleh a'dalu. Kenapa enggak boleh a'dalu? Karena wajib mutabaqah, yaitu a'dala mengikuti bilangan dan muzakarnya. Bilangan musana yaitu an-naqis dengan al-asyad kan 2 orang. Kemudian muzakar kan an-naqis dengan al-asyad, ini muzakar laki-laki dia. Mafhum? Nah, di mana sisi ma'rifahnya? Yaitu bani di situ. Bani Marwan itu ma'rifah. Itu mudhof ilaih dari a'dala. Karena a'dala aslinya a'dalani. Mafhum? Karena musanna a'dalani asli. A'dalu mufrad muzakarnya, musanna muzakarnya a'dalani, kemudian diidhofakan, nunnya dihapus. Jadi idhofahnya ke isim ma'rifah bani di situ. Bani Marwan. Mafhum? Nah, kita jelaskan siapa di sini al-asyad dan siapa ini al-naqis. Ternyata nama-nama tokoh Islam ya. Baik, kita baca tadi, insyaallah ini ringkas. Li anna tafdila alladhi yaqtadi al-musyarakata fi sifati ya ghairu muradin huna. Ya, li anna muradal qaili annahu lam yusyarik huma ahadun min bani Marwan fil adli. Dimaksudnya adalah contoh tersebut ya. Contoh tersebut di atas tadi, an-naqisu wal asyadju adalah Bani Marwan, menggambarkan bahwa di lingkungan Bani Marwan itu ya tidak ada yang adil kecuali an-naqis dengan al-asyad saja. Tidak menunjukkan makna siapa yang paling adil, siapa yang lebih adil, bukan. Tapi menunjukkan cuma dia berdua ini yang adil, sisanya tidak ada yang adil. Bukan sisanya kurang adil, bukan. Tapi sisanya nggak ada yang adil kecuali an-naqis dengan al-asyad. Itu maksudnya. Sehingga tidak ada makna tafdil. Baik, sudah. Itu maksudnya. Karena kalau kita katakan li'anna tafdila alladhi yaqtadil musyarakata fi sifati ghairu muradin huna li'anna muradal qaili annahu lam yusyarik huma ahadun min bani Marwan fil adil. Jadi lam yusyarik huma, tidak ada satupun yang mampu sama berserikat bersekutu dengan 2 orang ini dalam keadilan. Satupun tidak ada. Artinya 2 orang ini cuma dua ini yang adil. Lidzalika lam yakun al-qasdu annahuma a'dalu min jami'i bani Marwan. Saya tadi jelaskan bahwasanya keduanya inilah 2 orang yang adil. Satu-satunya cuma 2 ini, tidak ada yang lain. Dari seluruh penduduk Bani Marwan. Bal al-muradu annahuma al-adilani minhum. Maksudnya adalah, yang dimaksudkan adalah keduanya orang yang adil daripada yang lain yang tidak adil sama sekali. Bukan kurang adil, tapi tidak adil. Kemudian asal-usul namanya. An-naqis ini gelar. Gua Yazidu benu al-Walidi. Ingat Ibn. Ibn itu statusnya badal dari nama-nama sebelumnya. Ibn itu bin ya atau bintu, itu statusnya selalu badal atau atof bayan dari nama sebelumnya. Sehingga kalau nama sebelumnya marfu, Ibn pasti marfu. Bukan statusnya idhofah, sehingga tidak sulit membacanya. Kalau Yazid dibaca huwa Yazidu, maka dibaca Ibnu. Huwa Yazidu benu. Hamzahnya tidak dibaca. Yaitu huwa Yazidu benu. Nah, setelah Ibn itu statusnya idhofah. Ibn dengan nama setelahnya idhofah. Ibn dengan nama sebelumnya badal. Ingat, jangan lupa. Ibn dengan nama sebelumnya badal. Ibn dengan nama setelahnya itu idhofah. Dibaca huwa Yazidu benu al-Walidi bani al-Walidi bani Abdul Maliki ibni Marwana. Ternyata an-naqis ini gelar untuk Yazid bin Walid al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Cicit cucunya ya. Cucunya Abdul Malik bin Marwan ini berarti keturunan khalifah. Kemudian
Sumiya bidzalika linaqsihi arzaqul junda. Terjemahkan, diberi gelar an-naqis sebab ia mengurangi gaji tentaranya. Arzaqo ya. Karena dia mengurangi gaji tentaranya. Arzaqul al-junda. Adapun al-asyajju huwa Umar bin Abdil Aziz bin Marwana. Tuh, kalau kita tahu tadi kaidahnya ibn itu dengan nama sebelumnya badal, ibn dengan nama setelahnya idhofah, kita nggak terpeleset di sini. Bacanya pasti tepat. Huwa Umar bin Abdi. Huwa Umar bin Abdil Aziz bin Marwana. Marwan dibaca Marwana karena ismul adil yang surif, majurnya dengan fathah. Radhiyallahu an, siapa dia? Terkenal ya, Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Khalifah. Summa bidzalika li syajatin, karena diberi gelar al-asyaj sebab ia pernah terluka di kepalanya, diserang binatang yang menjadi tunggangannya. Summiya bidzalika li syajatin asobathu, syajahnya fa'il dari asobat secara makna. Syajatin ada binatang tunggangan yang asobathu menyerangnya, bidur biddabati tadi sudah ya. Ada luka yang, saya ulangi, ada syajatin asobathu, ada luka yang menimpanya yaitu di kepalanya, bidur biddabati karena serangan hewan tunggangannya. Bidur bi adabat. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nampaknya cukup ya. Mungkin biar enggak jenuh teman-teman, insyaallah sedikit demi sedikit kita bahas. Insyaallah ini jelas tentang isim tabdil, sangat rinci ya, dengan berbagai perinciannya. Insyaallah sangat bermanfaat untuk referensi bagi teman-teman ketika mempelajari kitab-kitab dasar, maka bahkan kitab-kitab menengah sekalipun itu biasanya referensinya dari kitab Jami'ud Durus seperti kitab Mulakhas ya. Mulakhas, kitab Mulakhas itu Fuad Nikmah, karangan Fuad Nikmah itu sedikit banyak ya merujuk pada kitab Jami'ud Durus. Ya. Bahkan pengajar-pengajar yang mengajarkan Mulakhas biasanya pegangannya kitab Jami'ud Durus. Jadi levelnya di atas kitab Mulakhas, terutama tentang bab 1 ya. Terutama tentang bab 1, tentang bab 1, bab 2 atau bahkan muqaddimah tentang fiil-fiil ya, yang memiliki amalan hati. Fiil-fiil ya yang beramalan hati. Ya. Itu sangat membantu kita mempelajari Mulakhas. Ketika masuk bab itu, af'alul qulub, fiil-fiil yang beramalan hati, maka pegangannya adalah kitab Jami'ud Durus. Jadi insyaallah tidak sia-sia, insyaallah kita belajar bercapek-capek ya, memahami kaidah yang cukup banyak ini dan cukup rumit. Semoga dengan seringnya kita membaca, mengajar dan melatih ya, kita bisa memahami dengan sendirinya, tidak biar mengalir saja, karena ilmu itu memang butuh sering diulang-ulang. Kalau sekali mungkin nanti lupa ya, wajar, tapi nanti akan terpakai ketika kita buka lagi kitabnya sebagai referensi ya, itu nanti akan ingat dengan sendirinya insyaallah taala. Maka demikian kita bisa sampaikan, cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.